Hai teman-teman sejawat, selamat bertemu dengan saya Alvento Petrus Sinurat yang saat ini saya coba share pengalaman saya selama 7 tahun tentang preservatif ya. Dan coba saya berikan, ya ini hanya pengalaman share aja, mungkin kita bisa berdiskusi nanti lebih lanjut di kelas ya. Dalam hal ini saya sudah coba buatkan dalam bentuk Excel yang semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman R&D dalam memilih preservatif ya. Ini hanyalah indikator-indikator yang bisa mempercepat dalam proses pemilihan preservatif ya. Saya akan coba jelaskan beberapa navigasi untuk pemilihan preservatif ini beserta dengan fungsinya ya. Yang pertama adalah kita punya namanya group ya. Kemudian kita punya inci name, kemudian kita punya chemical class, kemudian kita punya namanya premix, ya. Kemudian kita punya application, kita punya activity, ya. Kita punya dosis atau in use concentration, kita punya bentuk preservatifnya, kita punya pH range dari preservatif. Kemudian ada handling temperatur, berapa temperatur maksimal, ada water solubility, dan terakhir ada price. Ya. Dalam hal ini saya coba akan jelaskan beberapa fungsi dari masing-masing navigasi yang ada di Excel ini. Yang pertama adalah group, ya. Group itu kita bagi atas 3. Yang pertama adalah old paraben free, yang kedua adalah new paraben free, ya. Yang ketiga adalah antiseptik, ya. Kembali lagi ke atas, ya. Ini adalah pembagian berdasarkan grup, ya. Ada old paraben, new paraben, dan antiseptik. Kemudian berikutnya adalah inci name. Inci name ini adalah inci name dari chemicalnya. Yang pertama adalah phenoxyetanol. Ya, saya coba bagi bahwa ada old paraben free. Yang pertama adalah phenoxyetanol. Ya, yang berikutnya adalah benzyl alkohol. Ya, yang berikutnya lagi adalah imidazolidinyl urea. Yang berikutnya lagi adalah diiazolidinyl urea. Yang berikutnya lagi adalah DMDM hidantoin. Yang berikutnya adalah sodium benzoat. Berikutnya adalah diiazolidinyl urea. Ada potasium sorbat. Ya. Kemudian kategori berikutnya adalah new free paraben, ya, atau new paraben free. Itu adalah caprylyl glycol. Yang pertama, yang kedua adalah chlorpenesin, yang berikutnya adalah ethylhexyl glycerin, kemudian ya ada 1,3 propandiol, ya, dan ada golongan organik asid yaitu dehydroacetic acid dan undecilinic acid, ya, dan berikutnya adalah triclosan, ya, triclosan. Ini untuk antiseptik, ya. Kemudian ya, sebelum kita masuk ke namanya chemical class, saya coba jelaskan bahwa di sini ada pembagian tadi old paraben, new paraben, ya, dan antiseptik. Kemudian di inci name itu adalah berdasarkan inci name, bahwa ada beberapa tadi, ya, old paraben itu kita sebut seperti old paraben free, itu seperti phenoxyetanol, ya, methyl isochlorotiazolinol dan MCIT-nya, ya. Kemudian DMDM hidantoin atau golongan urea, imidazolinyl urea, ya, dan diiazolinyl urea. Kemudian sodium benzoat dan potasium sorbat. Ada benzyl alkohol, ya. Demikian yang saya mau informasikan. Saya coba bagi atas old paraben free dan new paraben. Sementara new paraben saya kembali ulang, itu ada ethylhexyl glycerin, ya,
caprylyl glycol, ya. Dan ada namanya undesilinic acid dan dehydroacetic acid, ya. Kemudian kita bagi atas beberapa chemical class, ya. Apa gunanya chemical class ini? Chemical class nanti berfungsi yaitu pada saat pemilihan preservatif di pH dan pemilihan preservatif di surfaktan. Nanti pada waktu formulasi itu sangat penting banget di chemical class, ya. Chemical class itu kita bagi atas phenolic compound. Kemudian ada alkyl alkohol atau benzil alkohol, ya. Kemudian ada formaldehyde donatur, ya. Ada 3 sebetulnya di sini, ada DMDM-hydantoin, imidazonyl urea, ya, ada diizinodenyl urea. Kemudian ada aryl acid chemical class atau sodium benzoat, ya. Kemudian ada glikol, ya, yaitu caprylic glycol, ya, dan 1,3 propandiol. Di bawah ada 1,3 propandiol, ya, glikol. Ya. Sorry, caprylic glycol, ya, caprylic glycol dan 1,2 heksandiol, tapi di sini tidak ada. Ya, maaf. Kemudian ada glycerol, ya, 1,3 propandiol dan gliserin, ethylhexyl glycerin. Ya. Kemudian ada golongan namanya chlorpenesin, ya. Ini termasuk yang baru. Kemudian ada organic acid yaitu dehydroacetic dan undesilinic acid. Ya. Demikian tentang chemical class. Ya. Kemudian berikutnya adalah tentang premix, ya. Di premix ini saya coba bagi berdasarkan dari incinem. Jadi kalau diperhatikan, ya, di sini ada penoksietanol, ya, penoksietanol bercampur atau premix dengan golongan paraben, ya. Kemudian ada penoksietanol, ya, bercampur dengan atau premix dengan semua paraben. Tadi di sini dengan butil paraben, di sini lengkap dengan isobutil paraben, ya. Kemudian ada metil penoksietanol dengan metil paraben, ya. Di sini penoksietanol semua, ya. Penoksietanol dengan benzoic acid, ya. Penoksietanol dengan 1,2 heksandiol dan chlorpenesin, ya. Jadi macam-macam di sini penoksietanol tergantung sesuai dengan kebutuhannya, ya. Ada penoksietanol dengan undesilinic acid dan penoksietanol dengan chlorpenesin. Kemudian premix berikutnya adalah saya coba bahas tentang benzil alkohol, ya. Benzil alkohol dengan dehydroacetic, ya. Kemudian ada benzil alkohol dengan 1,3 propandiol dan undesilinic acid, ya. Kemudian ada benzil alkohol dengan sama, ya, 1,3 propandiol undesilinic acid. Kemudian ada golongan namanya formaldehyde atau imidazonyl urea tunggal, ya. Kita ada lagi namanya diizinodenyl urea, ya, yaitu bercampur dengan propilen glikol dan paraben, ya. Kemudian ada, ya, DMDM-hydantoin dengan IPBC. Kemudian ada golongan berikutnya adalah sodium benzoat, ya, bercampur dengan glucanolacton dan kalsium glucanolacton, ya. Kemudian ada diizinodenyl urea bercampur dengan IPBC, ya. Kemudian ada golongan potasium sorbat bercampur dengan ester juga. Kemudian ada caprylyl glycol berikutnya, ya, bercampur dengan, ya, 1,3 propandiol chlorpenesin. Kemudian premix berikutnya adalah caprylyl glycol dengan undesilinic acid, caprylyl glycol dengan chlorpenesin atau penoksi, ya. Kemudian chlorpenesin dengan penoksietanol, ya. Kemudian ada chlorpenesin dengan caprylyl glycol 1,3 propandiol. Kemudian ada chlorpenesin dengan benzil alkohol dan penoksi. Kemudian ada ethylhexyl glycerin dengan penoksietanol. Kemudian premix berikutnya adalah MIT dengan benzil alkohol. Kemudian MIT dengan
phenoxyetanol dan metil dibromoglutaronetil. Kemudian ada berikutnya adalah 1,3 propandiol, ya, premix dengan ethylhexylglycerin. Kemudian 1,3 propandiol dengan IPBC, iodopropylbutyl karbamat. Kemudian propandiol bercampur dengan MIT, ya. Kemudian ada golongan organik asid, dehidroasetik asid dengan benzoic acid atau dengan benzyl alkohol, ya. Dan undesilenik acid bercampur dengan propandiol, ya, antiseptik. Ini kita bahas nanti belakangan, ya. Maksudnya apa dibuat demikian? Maksudnya adalah premix ini, seandainya nanti kita mau menggunakan pemilihan, ya, untuk kita free phenoxyetanol, free MIT, free DMDM, ya. Jadi kita bisa pilih, kita bisa select mau yang mana kita pilih, ya. Umpamanya kita mau pilih, ya, adalah saya mau pilih tidak ada golongan phenoxyetanol, ya. Jadi kita bisa pilih dari sini, ya. Kita bisa pilih, oh mau tidak ada DMDM, ya, dipilih saja, tidak usah pakai DMDM, ya. Oh mau hanya imidazolilurea aja, kita pilih saja imidazolilurea. Nah, maka akan keluar hanya golongan imidazolilurea. Oh, saya maunya itu adalah yang saya mau pilih adalah golongan dari benzyl alkohol. Maka kita pilih benzyl alkohol, ya, semuanya. Benzyl alkohol kita pilih, maka akan keluar semua benzyl alkohol. Ini kalau menggunakan dari premix. Tapi kalau kita tidak menggunakan dari premix, kita bisa juga menggunakan dari namanya incinem, ya, incinem. Oh, saya nggak mau, saya maunya tidak mau ada paraben, saya tidak mau ada DMDM, saya maunya hanya ethylhexylglycerin. Kemudian kita short, maka keluarlah golongan ethylhexylglycerin, ya. Demikian maksud dari penggunaan incinem, chemical class, dan premix. Kemudian selanjutnya saya coba jelaskan navigasi berikutnya adalah aplikasi, ya. Aplikasi, ya, ini banyak sekali sampai ke bawah. Tapi kalau mau dilihat ini hanya beberapa doang aplikasi yang coba saya buat rumuskan, ya, bahwa ada antiseptik, baby product, body product, conditioner, cream lotion, ya, emollient, foundation, hand sanitizer, leave and rinse off, lotion, mascara, moisturizing, oral care, shampoo dan conditioner, wet tissue, wet wipe, ya. Jadi kita tinggal pilih, kita mau aplikasinya untuk produk, misalnya adalah untuk produk cream and lotion, ya. Kemudian kita pilih, ya. Kemudian kita sudah mendapatkan di sini cream lotion semua, ya. Dan kita bisa pilih, ya, premixnya. Saya sudah pilih untuk cream lotion, tapi saya tidak mau ada golongannya. Tapi saya hanya mau golongannya adalah diamidanthoin, ya. Kemudian kita pilih diamidanthoin. Demikian. Kemudian kita dapat, inilah dia produknya, ya. Atau kita mau hanya pilih golongan chlorpenesin. Nah, kita dapat bentuk sediaan ada 3. 1,2 hexandiol phenoxychlorpenesin, iodobutyl karbonat chlorpenesin, dan phenoxyetanol dengan benzyl alkohol dan chlorpenesin. Sehingga kita bisa memilih aplikasi produk ini berdasarkan aplikasi cream lotion, ya. Coba saya satukan lagi semua, ya. Kemudian di aplikasi tadi kita pilih cream lotion, coba kita semuanya lagi, ya. Nah, di activity ini ada GBF. GBF ini adalah good bacteria and fungi, ya. Kalau EBF adalah excellent bacteria and fungi. Kemudian kita juga ada di sini namanya seperti ini, ya, GB, good bacteria. Jadi produk ini phenoxyetanol caprylic itu good bacteria, ya. Dosisnya, ya, kita sesuaikan, ada dosis 0,25 sampai 1 sampai setengah 1, 0,7 sampai sekian, tergantung dari kebutuhan. Untuk preparasinya,
ya. Ada kita mau untuk liquid, untuk powder, ya. Ini liquid, powder, kita pilih. Umpamanya kita hanya mau powder saja, maka akan keluar powder. Semua preparasi powder itu akan keluar beserta dengan premixnya. Ini adalah powder. Siapa tahu ingin membuat dekoratif, ini semua sudah tersedia. Ya. Kemudian coba saya bikin satukan lagi, ya. Ya, kita ada handling temperatur maksimal berapa temperatur, 40, 50, 80. Water solubility juga kita coba sudah buatkan. Ada soluble, ada yang sulit, ada yang bisa bercampur, ada yang lebih dari 0,1%, ada yang sebagian, ada immiscible. Ya, kita bisa lihat di sini semuanya. Ya. Ya, kemudian ada price. Price nanti menentukan. Ya. Nah, demikianlah direction, ya, for deciding the suitable preservative for unit. Ya, saya berharap ini bisa bermanfaat untuk teman-teman R&D, untuk teman-teman semuanya, sehingga hanya guidance untuk mempermudah apa yang akan kita pilih gunakan nanti. Ya, dan kita bertemu sampai video tutorial yang berikutnya. Salam dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.